Perkenalkan, nama saya Felicia, NIM 1910417067, kelas CPG Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional untuk UTS. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Menurut ahli yang pertama, Philip William Jessup, menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Yang kedua, menurut Bukhari dan De Jaslim, menyatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan memenuhi tujuan organisasi. Dan yang terakhir, menurut Luvio Adi, menyatakan bahwa manajemen pemasaran ialah suatu analisis, perencana, pelaksanaan, serta kontrol program-program yang telah direncanakan dalam hubungannya dengan pertukaran-pertukaran yang diinginkan terhadap konsumen yang dituju untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bersama. Nomor 2. Jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Karena dengan mempelajari manajemen pemasaran internasional, kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yaitu manajemen pemasaran internasional. Karena di sana dapat merangsang penelitian dan ide-ide yang baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Untuk soal yang nomor 3, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Yang pertama, sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, membuat website dengan menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. Ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi. Yang keempat, menggunakan Facebook Ads yang memudahkan pebisnis dalam membidik target secara detail, bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demografi, profesi dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. Dan yang terakhir, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Soal yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Strategi pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari suatu negara dan merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran yang juga dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa merupakan jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Dan cara menerapkan harga strategi internasional, yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Dan ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Soal nomor yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan atau sales kontrak, proses. Yang kedua, penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit. Yang ketiga, penerbitan dokumen pengapalan atau pengiriman atau cargo shipment process. Dan yang keempat, pencairan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping dokumen negotiation process. Soal nomor 6, coba buka www
www.youtube.com dan tulis pemasaran internasional dan pemasaran global. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Dari video-video yang sudah saya tonton di YouTube dan sudah saya review, pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari suatu negara, dan pemasaran internasional juga merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pasar internasional juga adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional juga melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Pengertian pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran ini juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang tidak akan mudah menyerah ketika ada tantangan bisnis yang begitu berat. Untuk nomor yang ketujuh atau nomor yang terakhir, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Yaitu yang pertama, melakukan ekspor, kedua, melalui proyek turnkey, yang ketiga, memberikan lisensi, yang keempat, memberikan waralaba, yang kelima, membentuk usaha patungan, dan yang keenam, mendirikan anak perusahaan.